Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik, Malam. di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan sebuah kajian yang berjudul terkait dengan segmentasi pelanggan berdasarkan pola pengeluaran menggunakan Siemens Clustering and PCA. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami. Dari saya sendiri, Cesi Smita, ada Zakwan Akbar Perdana Wijaya, dan Novaldi Fakianarci. Baik, pada metode pendahuluan, saya serahkan kepada Zakwan Akbar Perdana Wijaya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk Novaldi bisa masuk ke next slide-nya, slide berikutnya. Jadi pada bagian introduction terdapat 3 poin utama dalam pembendahulan kali ini. Yang dimana dalam poin pertama ini adalah clustering techniques help identify hidden pattern in large data set. Lalu customer segmentation group customer based on similar preference. And the key means algorithm is used for the analysis of spending behavior and product preference. Nah, jadi eh, penelitian ini kita menggunakan algoritma K-means dan juga Penyesimal Content. eh, Sorry. Jadi penelitian ini menggunakan algoritma K-means dan juga Principal Component Analysis atau PCA, ya yang dimana untuk menganalisis pola pengeluaran dan juga pelanggan. Dan juga clustering ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi tentang pola yang tersembunyi. Jadi clustering teknik help identification ini untuk menganalisis untuk menganalisis data yang tersembunyi seperti itu. Lalu ada juga customer segmentation group customer based on similar preference yang dimana ini kita mengelompokkan pelanggan secara individu berdasarkan preferensi yang serupa. Lalu juga dalam penelitian kita menggunakan algoritma K-means yang dimana digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan dalam hal pengeluaran dan juga preferensi produk seperti itu. Baik, saya cukup untuk pendahuluannya. Baik, next. Selanjutnya masuk ke dalam metode. Clustering with key means and PCA it use analysis customer spending data, discover hidden patterns, and group customer based on spending attribute. Jadi, secara singkatnya, pada bagian metode ini, kami menganalisis data pengeluaran pelanggan yang memang tujuan utamanya ialah untuk menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan pelanggan menurut atribut pengeluaran mereka. Jadi dalam penelitian ini, itu algoritma K-means digunakan sebagai metode utama untuk melakukan segmentasi pelanggan dan untuk mengurangi dimensi data yang sangat besar. Maka algoritma ini menggunakan terkait dengan PCA. Lalu, di sini ada terkait dengan research design. Di research design, di sini ada dua terkait dengan desain penelitian. Jadi penelitian ini itu digunakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder yang terdiri dari informasi. Nah, informasi itu terkait dengan pengeluaran pelanggan untuk berbagai kategori produk. Desain penelitian ini dijelaskan dalam beberapa langkah utamanya. Yang pertama itu ada terkait dengan pengumpulan data. Yang kedua ada terkait dengan pre-processing data. Dan yang ketiga ada terkait dengan penerapan algoritma clustering itu sendiri. Next, research product. Nah, di bagian prosedur, bukan produk, salah baca. Prosedur, di dalam prosedur penelitian, di sini yang pertama itu ada terkait dengan data collection. Nah, di pengumpulan data di sini, ini merupakan tahapan pertama dalam penelitian ini, yang dimana kami di sini mengumpulkan data yang dimana menjadi dasar terkait dengan analisis berkelanjutan. Data ini digunakan
kami ambil dari salah satu platform yaitu Kaggle. Jadi platform ini memang dikenal sebagai salah satu sumber terpercaya untuk berbagai dataset publik yang sering digunakan dalam penelitian pengembangan model basis data. Data di sini kita ngambil dari customer segmentation yang secara keseluruhan memuat terkait informasi rinci mengenai pola pengeluaran pelanggan. Dataset ini itu mencakup berbagai kategori produk yang dibeli, termasuk dari wines, fruit, milk product, fish product, sweet product, gold product, yang dimana informasi ini terkandung di dalam yang memberikan gambaran menyeluruh tentang referensi dan juga kebiasaan belanja pelanggan. Kemudian itu ada data pre-processing. Nah, di bagian pre-processing di sini itu ada dua metode. Jadi di dalam pre-processing ada metodenya lagi. Jadi sebelum analisis itu dilakukan, maka penting untuk mengambil penelitian di mana processing data ini, yaitu proses yang untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu memang berada dalam kondisi optimal untuk analisis keberlanjutannya lagi. Nah, yang pertama itu ada terkait dengan handling missing value. Jadi kita penanganan nilai yang hilang. Jadi dalam dataset nggak kemungkinan juga adanya terkait dengan nilai yang hilang pada beberapa kategori produk. Nah, nilai yang hilang itu di sini diisi dengan nilai 0. Nah, melalui pendekatan inilah dipilih karena nilai 0 itu dianggap merepresentasikan bahwa pelanggan itu tidak melakukan pengeluaran pada kategori produk tertentu. Contohnya, jika pelanggan tidak memiliki pengeluaran untuk bagian fish product, maka nilai pada kategori tersebut akan diisi dengan 0, yaitu penanganan nilai yang hilang yang sangat penting agar si dataset ini tidak mengalami kesalahan atau bias saat dilakukan analisis lebih lanjut. Yang kedua, itu ada terkait dengan normalisasi data. Nah, normalisasi data ini dilakukan menggunakan metode standar scalar. Jadi metode ini itu digunakan untuk menghindari dominasi fitur-fitur tertentu yang memiliki skala nilainya yang lebih tinggi dibandingkan fitur lainnya. Contohnya misalkan kategori produk seperti gold product yang mungkin memiliki nilai pengeluarannya lebih jauh besar dibandingkan kategori lain misalkan seperti sweet product, yang dimana ketidakseimbangan ini itu dapat menyebabkan hasil clustering menjadi tidak akurat. Nah, oleh karena itu, normalisasi digunakan untuk mengubah, jadi semua fitur yang ada di dalam itu setara semuanya. Maka proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki bobot yang sama dalam analisis sehingga algoritma K-means ini dapat berjalan secara efisien dan menghasilkan pembagian kelompok pelanggan yang lebih akurat. Kemudian, yang ketiga, itu ada terkait dengan application of clustering algoritma. Nah, di sini penerapan algoritma clustering, jadi setelah melalui tahapan pre-processing, tadinya ada 2 tahapan di dalamnya, data itu kan telah bersih dan telah dinormalisasikan, maka setiap datanya itu dianalisis menggunakan algoritma clustering. Dalam penelitian ini, algoritma K-means dipilih sebagai metode clusteringnya. Yang pertama itu ada proses penerapan K-means-nya. Jadi tahapan pertama itu penerapan K-means-nya, yang dimana menentukan jumlah clustering yang optimal. Jadi algoritma ini digunakan untuk membantu terkait dengan parameter awal yang berupa nilai K-nya, yaitu jumlah cluster yang akan dibentuknya. Jadi setiap cluster dia akan mempresentasikan kelompok pelanggan agar polanya itu pengeluarannya itu serupa untuk menentukan nilai-nilai K yang optimal. Lalu ada metode elbow. Jadi pada metode elbow di sini itu terkait dengan teknik grafis yang dimana untuk menentukan jumlah cluster yang ideal. Maka proses ini dilakukan dengan menghitung nilai inertial atau disebut sebagai weak cluster sum of square atau WCSS untuk berbagai nilai K-nya. Jadi inertial ini mengukur total jarak kuadrat antara titik data dalam cluster atau pusat klasternya. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuvaldi. Oke, baik selanjutnya
Dimensionality Reduction with PCA. Jadi PCA ini adalah Principal Component Analysis, yang mana ini digunakan untuk membagi dimensi data menjadi dua komponen utama. Karena data pengeluaran memiliki banyak dimensi. Jadi ini membuat hasil dari clustering jadi lebih mudah dilihat dan dipahami. Dan juga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi clustering dalam ruang dalam ruang dua dimensi. Lalu selanjutnya visualization of clustering result. Jadi hasil dari visualisasi clustering divisualisasikan menggunakan scatter plot. Jadi di scatter plot itu menunjukkan dua komponen utama dari hasil PCA. Jadi di mana setiap titik itu mewakili satu pelanggan dan diberi warna yang berbeda. Warna yang berbeda berdasarkan klaster yang dihasilkan. Visualisasi ini jadi dari visualisasi ini akan memberikan kita sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana klaster terbentuk berdasarkan pola pengeluaran pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu cluster analis. Maksudnya jadi rata-rata pengeluaran per kategori produk itu dihitung untuk masing-masing cluster. Jadi analisis ini tujuannya itu untuk mengidentifikasikan karakter cluster dan memberikan wawasan mengenai perilaku belanja pelanggan pada tiap cluster. Nah, next di situ ada algoritma pada clustering. So, key means algorithm step for clustering. The process begins by determining the optimal number of cluster using the elbow method based on inertia. Once the optimal cluster are found, cluster center are randomly selected, and the data is grouped based on the Euclidean distance to the nearest center. Cluster center are recalculated until convergence. Jadi itu maksudnya proses clustering itu dimulai dengan menentukan jumlah cluster. Kita sebut dengan K. Yang optimal menggunakan metode elbow. Jadi metode ini akan menghitung inersia, yaitu ukuran kerapatan titik data dalam cluster untuk berbagai nilai K. Jadi titik optimal itu ditentukan saat penurunan inersia mulai melambat. Nah, jadi setelah jumlah cluster ditetapkan, algoritma K-means dimulai dengan satu, yaitu pemilihan pusat cluster. Yang kedua, pengelompokan data. Lalu, pembaruan pusat cluster. Dan terakhir adalah iterasi. Nah, hasil akhirnya adalah pembagian data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan fitur, seperti pola pengeluaran pelanggan. Jadi algoritma K-means itu memungkinkan data yang besar dan kompleks dikelompokkan secara efektif. Jadi memberikan wawasan yang lebih terstruktur.
Oke, selanjutnya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan untuk bagian pembahasan. Jadi dari result and distribution kita, jadi cluster distribution analysis based on computer expenditure. Jadi the key means algorithm successfully group customer based on spending pattern with the help of a PCA to simply the data. Yang di mana jadi hasil clustering kita ini memvisualisasikan dalam ruang dua dimensi. Jadi di mana setiap titik, jadi setiap titik ini mewakili hmm, seorang pelanggan. Nah, dan warna yang berbeda juga menunjukkan klaster yang berbeda. Nah, jadi di PCA ini kita gunakan untuk menyederhanakan data kita, sehingga hasil clustering menjadi lebih jelas dan juga mudah kita pahami. Nah, di analisis ini juga menunjukkan adanya cluster dengan pengeluaran yang lebih dominan gitu pada kategori produk-produk tertentu. Nah, seperti permen atau juga seperti produk daging di sini. Nah, di sini juga sebagai contoh pelanggan dalam klaster dengan pengeluaran tertinggi yaitu ada pada permen seperti itu. Nah, dalam permen ini eh, perusahaan ini bisa menambahkan wawasan yang dimana perusahaan itu akan merancang strategi pemasaran yang lebih baik di sebuah kategori permen seperti itu. Nah, lalu juga pada penelitian-penelitian sebelumnya juga yang mendukung penggunaan algoritma Kimin juga menunjukkan bahwa pengelompokan ini juga berdasarkan perilaku ataupun pengeluaran yang dapat meningkatkan efektivitas kita seperti strategi pemasaran dan juga memungkinkan kampanye yang lebih besar dan juga terarah untuk mengelompokkan suatu pelanggan tertentu seperti itu. Oke, next slide. Baik, selanjutnya selection of the optimal number of cluster using the elbow method. Terkait dengan pemilihan jumlah cluster yang optimal. Jadi pada tahap yang kedua ini, hasil pembahasan di sini, pemilihan jumlah cluster yang optimal itu menjadi salah satu untuk memastikan terkait dengan kualitas hasil clusteringnya itu sendiri. Nah, elbow method ini di sini ditunjukkan hasil dari penerapan metode elbow-nya yaitu terkait dengan dataset yang mengidentifikasi jumlah cluster yang paling representatif yang dimana metode ini dilakukan dengan menghitung nilai inertial yang menunjukkan total jarak kuadrat dari setiap titik data ke titik pusat klasternya. Nah, di grafis ini menunjukkan bahwa nilai inertial ini mengalami penurunan tajam hingga titik tertentu. Jadi setelah penurunan itu dia menjadi lambat. Nah, titik di mana penurunan ini ialah dimulai melambat karena sebagian dari titik elbow point-nya. Dan di sini itu digunakan untuk menentukan bahwa jumlah clusternya itu optimal atau tidak. Nah, berdasarkan grafisnya, penurunan signifikan itu ada pada nilai inertial yang terjadi saat K-nya 5, yang mengidentifikasi bahwa 5 cluster adalah jumlah optimal. Dengan demikian, jumlah cluster ini itu memang diharapkan pola dari pengeluaran pelanggan itu dapat dikelompokkan dengan lebih akurat dan dapat mempresentasikan bahwa struktur data itu yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Next. Selanjutnya, result and discussion. Analysis of cluster characteristic based on average expenditure. Analysis of average spend per product category help design more focused promotion such as discount or mid product. Nah, jadi setelah segmentasi, analisis telah dilakukan dengan menghitung rata-rata pengeluaran per kategori produk di setiap cluster. Nah,
visualisasi akan menunjukkan perbandingan pengeluaran untuk kategori setiap daging, buah, dan manisan. Nah, klaster dengan pengeluaran tinggi pada kategori tertentu dapat menjadi target promosi spesifik, seperti diskon produk daging. Nah, analisis ini membuat perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih terfokus dan efektif, sesuai dengan karakteristik masing-masing klaster. Oke, next. Oke, dari hasil pembahasan yang telah kita bahas dan telah kita presentasikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya penelitian ini berhasil terkait dengan mengaplikasikan algoritma K-means untuk segmentasi pelanggan berdasarkan pola pengeluaran dengan bantuan VCA, yang dimana untuk meredukasikan terkait dengan dimensi datanya. Metode Elbow ini di sini digunakan memang untuk menentukan terkait jumlah klaster yang optimal, menghasilkan 5 klaster representatif dan analisis rata-rata pengeluaran per klaster terkait memberikan wawasan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih spesifik bagi sebuah perusahaan itu, seperti promosi terarah untuk klaster dengan pengeluaran tinggi yang sudah disebutkan oleh Novaldi tadi, dan strategi hemat biaya untuk klaster dengan pengeluaran yang rendah. Secara keseluruhan, kombinasi antara K-means dan PCA memang terbukti efektif dalam menghasilkan segmentasi pelanggan yang akurat dan juga mendukung untuk mengambil keputusan pemasaran berbasis data. Sekian penjelasan yang kami paparkan pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.